Izin untuk kenalkan diri, ya, nama saya Tika Fauzia dari PG Pak Budi IKIP Siliwangi. Sebenarnya saya di sini bertugas sebagai ini Bu, untuk tugas KKN. Sebelumnya ingin bertanya dulu Ibu, Ibu mengajar mata pelajaran apa di sekolah ini? Untuk di sekolah ini alhamdulillah Ibu mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA. Untuk masa pandemi sendiri, apa saja kendala yang Ibu alami untuk pembelajaran di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini memang untuk kendala banyak sekali di dalam melakukan pembelajaran. Memang kendalanya banyak sekali. Salah satunya memang kita sulit untuk berinteraksi ya dengan siswa, dan juga kita sulit untuk bagaimana menerapkan cara pembelajaran yang mengena gitu ya, yang optimal, bisa sampai apa yang kita tujuan pembelajaran kita bisa sampai ke siswa itu sulit sekali gitu ya. Sehingga memang banyak sekali pembelajaran atau materi-materi yang kita bikin, yang kita sampaikan yang esensialnya saja, kendalanya banyak sekali. Salah satunya memang dari segi sarana prasarana siswa yang di sini banyak sekali yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Ya, baik. Lalu apakah proses pembelajarannya seperti apa Ibu? Misalkan keluar dari ini, apakah menggunakan aplikasi ya Zoom atau WhatsApp gitu? Ya, untuk pembelajaran daring yang saya rasakan 1 tahun kemarin, aplikasi yang digunakan memang pada awalnya saya coba menggunakan Google Classroom pada awalnya. Akan tetapi ketika di perjalanan banyak sekali kendala dari siswa. Salah satunya memang yang tidak bisa membuka atau kurang pengetahuan dari siswa untuk mengoperasikannya, dan lain banyak sekali halnya, sehingga pada akhirnya karena banyak yang terkendala itu saya beralih ke WA Group. Jadi selama 1 tahun kemarin yang lebih efektif itu saya menggunakan WA Group. Nah, dari WhatsApp Group itu, jadi Bu, bagaimana memulai proses pembelajaran ini bagaimana Bu? Sebetulnya untuk proses pembelajaran sama saja ya, seperti halnya kita mengajar di kelas tatap muka atau luring, seperti itu. Proses pembelajarannya ya maksudnya langkahnya gitu ya, langkah pembelajarannya sama saja Neng. Jadi diawali dengan biasanya pendahuluan, kemudian kita juga disarankan atau untuk mengingatkan kembali untuk menerapkan protokol kesehatan, kemudian mengulas materi yang terdahulu dan menghubungkan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke dalam inti. Di dalam inti itu kita harus mensiasati bagaimana caranya supaya siswa itu bisa mengikuti pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kan tidak sama seperti halnya kita luring ya. Kita harus siasati apakah itu dengan membuat LKPD yang lebih sederhana atau bagaimana caranya. Kemudian diakhiri dengan adanya verifikasi ya, untuk menyatukan dan menyamakan persepsi antara pengetahuan yang didapatkan oleh siswa dengan yang kita sampaikan. Ya. Kalau misalkan izin bertanya ya, kalau misalkan Ibu sendiri lebih enak pembelajaran daring atau luring? Pastinya yang luring, yang tatap muka, pastinya. Ya, karena lebih efektif juga ya. Sangat efektif. Nah, kalau misalkan dalam pemberian tugas Ibu bagaimana? Maksudnya pemberian tugas bagaimana? Tugas ke siswa untuk ini apakah untuk 1 minggu beruntun begitu, atau sistem pengumpulan tugasnya bagaimana? Oh iya, kalau untuk pemberian tugas, itu tugas diberikan pada saat kita memberikan pembelajaran daring ya. Biasanya kan kita memberikan pembelajaran pada waktu itu, tetapi feedbacknya anak itu harus mengerjakan apa yang kita sampaikan. Salah satunya ada materinya, kemudian ada seperti Ibu kan kalau IPA itu ada latihan soal gitu ya.
ada materinya, ada latihan soalnya, ada tugas yang harus dikerjakannya. Nah itu harus ada feedbacknya. Biasanya di dalam pengumpulan tugasnya 1 bulan sekali siswa itu dihadirkan ke sekolah gitu. Dan kita bergiliran, setiap mata pelajaran itu ada jadwal khusus di dalam pengumpulan tugasnya. Nanti ketahuan kan siswa mana yang betul-betul mengerjakan dan siswa mana yang tidak mengerjakan, atau hanya membaca saja atau hanya mengikuti saja tanpa ada tanpa ada pengerjaan di dalam itu nanti kelihatan. Untuk mungkin untuk evaluasinya mungkin sekarang untuk penilaiannya sendiri, Ibu penilaiannya mengambil baik dari tugas saja atau bagaimana? Kalau untuk penilaiannya memang tidak jauh beda ya dari seperti halnya kalau kita belajar tatap muka. Kalau yang saya terapkan itu adalah penilaian yang pertama dari nilai pengetahuan dulu, itu pertama dari tugas dulu. Semua tugas memang harus dikumpulkan ya, misalkan dari 1 semester itu ada 12 tugas, nah tidak terkecuali satu pun semuanya harus mengumpulkan. Jadi dari ke-12 tugas itu, kalau tidak ada semacam tagihan kepada siswa untuk bisa menunaikan ya. Kemudian yang kedua, setiap beres bab itu diadakan semacam evaluasi tiap bab. Jadi istilahnya kalau kita mengulangan harian gitu ya, nah itu. Yang ketiga itu dari PTS. Sekolah kita setiap 3 bulan sekali mengadakan PTS, insya Allah. Kemudian 6 bulan sekali mengadakan PAS. Gitu. Jadi dari tugas, dari ulangan, dari PTS, dari PAS. Gitu. Sekarang apakah untuk pembelajarannya sendiri ya Bu, upaya Ibu agar si anak tetap semangat dalam pembelajaran daring itu bagaimana? Sebetulnya susah-susah gampang ya, karena untuk menumbuhkan motivasi dari siswa itu tidak hanya dari guru saja, harus ada motivasi dari orang tua juga. Dalam hal ini adalah orang tua. Sebetulnya kalau pembelajaran daring yang lebih berperan itu adalah orang tua. Bagaimana kita tahu bagaimana anak punya kesadaran diri sendiri kalau dia tidak dimotivasi oleh orang tua. Karena biasanya kan anak itu terutama, bukan saya membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki itu lebih cuek, siswa itu lebih cuek daripada siswi. Jadi harus dipush bagaimana caranya supaya siswa itu bisa tetap mengikuti. Akan tetapi ya sama-sama di sini bagaimana cara menumbuhkan motivasinya, kita ada semacam komunikasi dengan orang tua ya. Iya, ada semacam komunikasi dengan orang tua untuk anak-anak tertentu yang sekiranya beberapa kali tidak mengikuti atau tidak mengumpulkan tugas, itu biasanya kita datangi ke orang tuanya atau orang tuanya yang dipanggil ke pihak sekolah. Kira-kira kita sharing ya mengenai kendala anaknya itu apa saja. Kemudian kita cari solusi dari kendala tersebut. Kalau kita sudah menemukan kendala dan cari solusi, ya kita aplikasikan ke anaknya. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, apakah ada perubahan atau tidak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf untuk saya mengganggu waktunya Ibu sudah. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, izin memperkenalkan diri ya Ibu. Nama saya Rica Fauzia. Kebetulan dari prodi PG PAUD Fikip Siliwangi yang kebetulan sekarang sedang melaksanakan KKN mandiri dikarenakan sedang pandemi, jadi tidak berkelompok untuk KKN-nya. Mungkin pertama-tama Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancara ini? Iya, silakan. Pertama-tama mungkin dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Neni. Ibu langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Bagaimana sih sistem pembelajaran di masa pandemi di Tapanuli sendiri? Sistem pembelajaran pandemi di Tapanuli itu diselenggarakan dengan 2 cara, yaitu daring dan luring.
mungkin untuk pembelajaran daring menggunakan media apa Ibu? Dengan media yang terjangkau aja kan biasa kita pakai media handphone. Biasa kalau kita ada penting itu bisa pakai Zoom, tapi karena Zoom itu kan waktunya harus serentak, sedangkan orang tua itu kan kesibukannya berbeda-beda, jadi sehingga kita pakai WhatsApp aja, di share pakai WhatsApp Dengan melalui video call dan voice note begitu? Iya. Oh. Jadi kalau ada yang praktek pakai video, tapi kalau misalkan hanya tugas tertulis kita biasanya pakai kayak lembar tugas, Langsung di share saja gitu. kalau misalkan untuk pembelajaran daringnya seperti apa Ibu? Luring. Luring. Nah, luringnya bisa dari guru ke tempat anak-anak didik, bisa juga dari anak didik ke tempat ibu gurunya. Tapi disesuaikan dengan kondisinya aja. Jadi fleksibel. Nah, kan biasanya nih, kan kalau misalkan pembelajaran daring, anak tuh suka malas untuk Betul, ya. mengikuti pembelajaran. Nah, cara ibu untuk memotivasi anak bagaimana? Sebelum ke anak kita biasanya ke orang tua dulu. Kita adakan parenting dulu. Orang tuanya itu dikasih sosialisasi bagaimana caranya, karena kan orang tua itu mungkin ada juga beberapa yang mengerti, tapi ada juga yang awam. Jadi kadang anak itu merasa kalau sama orang tuanya itu kayak nggak nurut gitu kan, harus dibujuk dulu gitu. Jadi kita kasih pengertian dulu ke orang tua gimana caranya, apa sih anak itu harus dikondisikan sedemikian rupa gitu kan, kondisi rumahnya beda-beda gitu. Jadi sampai anak siap baru anak mengerjakan gitu. Mungkin kalau misalkan itu kan untuk rasa malasnya ya Bu. Nih, kendala yang paling utama ketika pembelajaran daring apa aja? Iya. Kalau misalkan kayak kuota itu sebenarnya kendala juga, karena kan ekonomi orang tua itu berbeda-beda ya. Untuk kuota kan nggak bisa sedikit gitu, itu sebenarnya kendala juga. Tapi alhamdulillah kemarin sempat ada bantuan, tapi kan tidak merata juga. Dan ada bantuan dari provider tertentu, jangkauannya kan nggak semuanya kena juga gitu. Jadi dari itu banyak kendala. Nah, mungkin kalau misalkan pembelajaran daring kan otomatis berbeda ya Bu. Kalau misalkan pembelajaran luring, cara ibu mengevaluasi anak begitu, sistem evaluasinya seperti apa? Iya, sistem evaluasinya kan kita kalau sudah selesai mengerjakan tugas kan ada foto-fotonya gitu. Nah nanti setelah semuanya dikumpulkan kita adakan luring. Jadi dilihat apakah ini pekerjaan hasil murni anak itu sendiri atau banyak bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Tidak selalu mamanya ya, bisa dengan tetehnya, dengan ayahnya dan sebagainya. Ya Bu, kalau misalkan ini kan bentar. Ya, kan tadi untuk evaluasi ya. Nih, harapan ibu ke depannya untuk sistem pembelajaran di masa pandemi ini. Sebenarnya harapan umumnya pasti kan COVID ini segera berakhir ya. Tapi kalau dilihat-lihat fluktuatif ya, naik turun gitu. Jadi untuk menyiasatinya ya, walaupun bagaimanapun kita tetap protokol kesehatan dan sebisa mungkin tetap diadakan luring, karena daring itu sangat tidak efektif ya. Jadi hanya untuk selang-selang aja, misalkan keadaan benar-benar sangat suasananya gawat, tetap daring. Tapi kalau misalkan masih bisa diatasi, masih bisa protokol kesehatan dipakai, kita adakan luring. Karena luring yang lebih kita harus mengenal, apalagi usia dini ya, harus lebih sentuhan dari seorang guru, karena orang tua itu kebanyakan ada kekerasan sedikit demi sedikit, apa sentakan atau cubitan. Nah itulah kita dihindari seperti Mungkin kalau ya ibu ya pertanyaan tadi aja mungkin itu terima kasih sama-sama. sudah berkenan untuk diwawancarai. Sama-sama. Semoga sukses ke depannya ya Neng ya. Amin.